Selamat siang, Bu Maria. Selamat siang, Coach. Apa kabar nih? Baik, sehat. Sehat? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa, Bu Maria? Ini lagi persiapan untuk bentuk panitia graduation, panitia yearbook untuk kelas 9, Coach. Wah, sibuk ya. Baik, Lumayan. Bu Maria, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Apakah Bu Maria siap? Siap, Coach. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa coaching itu berbeda dengan training ataupun mentoring ya, Bu Maria. Jadi coaching adalah memfasilitasi ibu untuk bisa menemukan uh, tujuan dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang bisa membantu ibu nanti untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Apakah Bu Maria siap? Siap, Coach. Nah, baik. Eh, Selama coaching nanti, kita akan melakukannya sekitar 60 menit. Siap, Bu Maria? Siap, Coach. Ya, baik. Terima kasih. Lalu saya perlu sampaikan juga bahwa saya akan berusaha hadir penuh selama coaching ini untuk mendukung Bu Maria dengan bertanya dan mendengarkan Bu Maria. Apakah siap, Bu? Siap, Coach. Ya, baik. Dan nanti bisa jadi akan ada umpan balik. Saya memberikan umpan balik, dan umpan balik itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau mungkin kurang tepat, begitu Bu Maria ya. Tapi mudah-mudahan umpan balik itu nanti bisa membantu Bu Maria ketika untuk menemukan langkah dan sumber daya. Apakah berkenan, Bu? Berkenan, Coach. Baik, terima kasih. Mungkin diperlukan alat tulis, mungkin umpan balik itu nanti diperlukan untuk dicatat, bisa berkenan untuk menyiapkan alat tulisnya, Bu Maria. Ya, berkenan, Coach. Sudah disiapkan. Terima kasih, Bu Maria. Baiklah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi coaching ini, apa yang menjadi tujuan dari Bu Maria? Tujuannya saya ingin bisa mengkoordinir kepanitiaan graduation dan juga sekaligus kepanitiaan untuk yearbook. Begitu, Coach. Bisa mengkoordinir kepanitiaan. Ya, Kepanitiaan yang saya dengar tadi ada dua ya, Bu? Kepanitiaan iya. untuk graduation dan Graduation yearbook. yearbook. Apakah? Ya, Oke. betul. Saya ulangi, saya dengar tadi tujuan Bu Maria adalah bisa mengkoordinir kepanitiaan untuk graduation dan yearbook. Begitu Bu Maria? Iya, betul, Coach. Apakah bisa dijelaskan untuk lebih spesifiknya, Bu? Lebih spesifiknya, jadi um, bisa menyusun kepanitiaan yang tepat ya untuk orangnya begitu, lalu juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk kepanitiaan ini, begitu, Coach. Baik. Saya dengar tadi Bu Maria ingin menemukan orang-orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Apakah begitu, Bu? Iya, betul, Coach. Baik. Jadi tujuan Bu Maria ini adalah
bisa mengkoordinir orang-orang yang tepat, begitu ya Bu ya, untuk bekerja sama dalam kepanitiaan, graduation, dan yearbook. Apakah begitu Bu Maria? Iya, betul, Coach. Baik. Eh, kalau ini berhasil, kira-kira apa eh, dampaknya Bu Maria? Kalau berhasil, yang pertama eh, pasti bisa berjalan lancar ya, Coach ya. Bisa berjalan lancar dalam arti sesuai dengan rancangan budget gitu ya. Jadi tidak melebihi budget, misalnya seperti itu. Kemudian juga ya bisa acaranya bisa menarik. Mhm. Kemudian untuk yearbook ya yearbook bisa disusun dengan eh, baik sehingga bisa memberikan kenang-kenangan untuk anak-anak yang kenangan yang terindah ya untuk mereka. Begitu, Coach. Baik. Eh, tujuannya kalau saya dengar tadi sangat ditujukan untuk keperluan anak-anak. Ya Bu Maria, untuk kenang-kenangan buat mereka dan menarik ya Bu Maria. Apakah seperti itu? Iya, betul. Oke. Berkaitan dengan kepanitiaan ini Bu Maria. Kondisi saat ini seperti apa? Sehingga Bu Maria ingin bisa mengkoordinir kepanitiaannya. Iya, kondisi saat ini eh, orang sih ada, banyak kan guru-guru ada. Mm-mm. Cuman menentukan penempatan mereka tepatnya di bagian apa itu yang eh, masih nimbang-nimbang gitu loh, Coach. Kira-kira kalau yang paling sulit itu kan untuk menurut saya tuh seksi acara. Nah, seksi acara karena kan harus merangkai gitu ya acaranya seperti apa. Nah, itu kan perlu orang-orang yang kreatif, terus ya energik seperti itu. Nah, Mm-mm. ini eh, eh, kayaknya nggak mungkin satu orang hanya pegang di satu bidang gitu. Kayaknya bakalan double-double job gitu. Nah, ini belum lagi dengan kesibukan yang sekarang kelas 9 akan ujian juga gitu. Jadi kan ada kepanitiaan ujian, ada kepanitiaan untuk graduation ini kelulusan gitu. Nah, ini kan double-double jadi bersamaan lalu harus menempatkan tadi orang yang karena kalau kalau acaranya nggak menarik kan nanti jadi bosen seperti itu kan Iya. eh, harus jadi kenangan gitu ya coach ya gitu jadi em, itu sih yang saya perlu mempertimbangkan kemampuan orang-orang ini cocoknya di mana seperti itu. Nah, kondisi saat ini karena ketarik sana ketarik sini gitu. Jadi em, yang bisa udah setengah hati juga. Aduh, belum nyiapin materi untuk ujian. Harus mikirin ini juga tadi udah warning-warning besok rapat rapat yang ini, rapat yang ini. Terus tadi sampai ini saya cari waktu mau rapat ya kapan juga gitu kan. Eh karena kan memang kalau untuk terutama acara banyak yang enggak acara enggak aku di yang ini aja gitu. Nah kalau nggak ada yang mau ngurusin acara terus siapa gitu. Jadi yang paling berat kan memang di seksi acara karena kalau yang saya dengar itu kan karena kalau acaranya bagus oke mungkin dipuji gitu tapi kalau acaranya jelek kan kritiknya kayaknya tuh pedes banget gitu. Jadi ada ketakutan itu gitu. Kondisinya saat ini tuh seperti itu. Bu. Oh. Saya dengar tadi Bu Maria menyampaikan kondisi guru yang terlibat dalam kepanitiaan ini eh, sibuk ya Bu Maria ya. Kalau saya simpulkan, sibuk, Iya, ada banyak tugas gitu Bu Maria. Iya, apakah betul. begitu? Iya, betul, Coach. Lalu
ini apa kira-kira penyebabnya, Bu Maria? Ya memang sih karena waktu memang bersamaan sih ya Coach ya, karena kalau kepanitiaan apa graduation kan nggak mungkin dibentuk jauh-jauh hari gitu, maksudnya di awal semester ganjil gitu, jadi pastinya baru di semester genap. Kemudian sementara semester genap juga kan kesibukan di ujian kelas 9 gitu. Jadi memang dari sisi waktu, karena kemarin di semester ganjil itu kami baru mencoba mengenali orang tua, karena akan melibatkan juga orang tua, kepanitiaan orang tua juga. Jadi kan harus mencari orang tua yang oke, loyal, tapi anaknya juga oke gitu. Jangan sampai anaknya nggak oke, orang tuanya ikut gitu kan, nanti jadi bumerang untuk kita sendiri gitu kan. Jadi masih pilih-pilih. Nah, yang anaknya oke belum tentu orang tuanya oke, karena mungkin juga sibuk kerja juga begitu. Jadi kemarin di semester ganjil tuh lagi coba kenal-kenal orang tua untuk wali kelas 9 untuk coba kenal-kenal sambil ngobrol begitu. Nah, baru disusun sekarang. Jadi memang eh, sebabnya memang di jadwalnya itu memang bersamaan ya, Coach ya. Saya eh, maksudnya untuk kepastiannya, jadi kepanitiaannya itu bagaimana-bagaimana ya baru dibentuknya sekarang begitu. Jadi memang waktunya serba mepet ya. Lalu langkah apa yang Bu Maria perlukan? Em, saya sih sudah coba menyusun daftar nama orang-orang yang, nah, jadi em, menyusun dulu kepanitiaan yang dibutuhkan ya Coach ya. Yang Mm-mm. pertama itu saya lihat dari tahun lalu. Jadi ada kepanitiaan apa saja sih, misalnya di yearbook, eh, terus di graduation itu ada kepanitiaan apa saja, kan ada acara. Kalau di yearbook kan kepanitiaan yang mungkin dokumentasi, jadi mengumpulkan foto-foto gitu, mencari begitu. Nah, ini juga salah satu problemnya, eh, yang pegang foto itu nggak satu orang gitu, banyak orang. Sebetulnya ada humas yang mengkoordinir, tapi ketika humas lupa untuk menaruh di drive gitu atau lupa ngecek, hanya menginfo Bapak Ibu jangan lupa untuk taruh di drive begitu. Nah, sekarang jadi kan mencari foto-foto anak-anak ini ketika mereka kelas 7, kelas 8, kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti gitu, dan semua anak harus ada fotonya gitu di buku itu gitu. Jangan sampai ada anak yang tidak ada wajahnya di buku itu gitu. Nah, ini makan waktu untuk menelusuri itu gitu, foto yang bagus begitu, lalu semua anak ada fotonya begitu, lalu juga eh ya kumpulan dari kegiatan selama mereka 3 tahun ya di sekolah gitu. Nah, kemarin mulai tuh kan ada di ini gitu. Jadi rupanya kan tidak terdeteksi dengan baik ya, Coach ya, seperti itu. Jadi ya langkahnya yang pertama sih saya melihat dulu kepanitiaan yang dibutuhkan apa. Lalu kalau orang SDM ya menentukan SDM dalam arti siapa tepatnya di mana begitu. Karena kalau SDM kan ya kita segini-gini gitu ya, gurunya adanya segini gitu kan. Jadi ya hanya menempatkan tepatnya ada di bagian mana gitu. Ada yang multi talent, tapi kan jadinya kedobel-dobel banyak banget kerjaan kan juga nggak mungkin. Ada yang ragu-ragu gitu, yang ngerasa nggak bisa gitu. Padahal sih ya semua juga belajar. Saya juga nggak ada orang yang langsung bisa gitu kan. Saya bilang sih juga belajar, saya juga nggak tahu, tapi ya belajar bertanya gitu. Bahkan saya bilang yang tahun lalu aja saya coba tanya sama guru-guru yang sudah pada pensiun.
Tapi ada keterlibatan di kepanitiaan itu kan ya saya hubungin gitu, saya tanya, saya belajar. Karena udah pensiun mau gimana lagi ya saya telepon, saya WA, saya masih gimana nih gitu kan. Nah, ini apa ada keraguan-raguan itu gitu. Jadi ditempatkan di sini takut salah, ditempatkan di situ takut salah. Nggak mungkin juga gitu kan ya memang perlu belajar gitu. Jadi itu sih saya akan lihat kepanitiaan yang dibutuhkan, kemudian orang-orangnya yang sesuai dengan job desk-nya itu. Lalu jika itu sudah, nanti saya akan susun dan nanti saya konsultasikan dulu pastinya kepada kepala sekolah untuk melihat bersama Waka karena kebetulan kepala sekolahnya kan juga baru ya Coach ya. Jadi kan belum terlalu kenal satu-satu guru gitu. Jadi dengan wakil kepala sekolah yang sudah lebih lama untuk melihat penempatannya kira-kira oke apa enggak gitu. Lalu eh, setelah itu baru nanti mungkin akan mengadakan rapat koordinasi. Di sini kan yang cukup berat adalah panitia dana. Untuk dana itu kan juga orang banyak yang menolak ya, karena nggak gampang ya cari dana. Jadi eh, rencana saya seperti itu untuk sementara ini eh, menyusun kepanitiaannya seperti itu langkahnya. Begitu, Pak. Saya dengar barusan ada 3 langkah yang Bu Maria rencanakan. Yang pertama, Bu Maria akan melihat kepanitiaan tahun lalu, begitu Mhm. Bu. Ya, yes, Kemudian untuk mempelajari seperti apa sih tahun lalu gitu ya Bu Maria ya. Kemudian ya. yang kedua, menempatkan SDM atau keanggotaan Mhm. dari kepanitiaan dengan tugasnya, sesuai dengan Ya, tugasnya, begitu ya Bu Maria. Kemudian ya, terakhir baru melakukan rapat koordinasi. Apakah begitu Bu? ya betul, Coach. Oke. Lalu Bu Maria, eh dari langkah-langkah ini, tentu Bu Maria membutuhkan sumber daya untuk melakukannya. Kira-kira apa sumber daya yang Bu Maria butuhkan? Sumber daya saya sendiri Mhm. eh, punya semangat, punya kemauan untuk menjalankan kepanitiaan ini karena termasuk ini acara besar gitu. Jadi ya saya perlu punya keberanian, kemauan untuk mengkoordinir. Kemudian em, teman-teman pastinya teman-teman guru yang akan terlibat di dalam kepanitiaan itu sendiri, kemudian juga dukungan dari kepala sekolah, dan juga sebagai perantara untuk ke yayasan ya Coach ya, karena nanti kalau udah melibatkan keuangan pasti harus ada ACC dari yayasan juga gitu. Kemudian bapak-bapak karyawan itu udah pasti saya membutuhkan bantuan mereka untuk di peralatan, untuk acara dan sebagainya, bapak-bapak karyawan. Kemudian eh, anak-anak sendiri yang nanti akan mengisi acara, itu dukungan dari mereka sendiri juga untuk mengisi acara untuk acaranya mereka sendiri, begitu. Kemudian orang tua yang memberikan dukungan, support supaya acara ini bisa terselenggara karena sudah ada orang tua yang bertanya, jadi udah selesai ujian udah langsung mau cus pergi gitu loh coach. Padahal kan masih ada proses ya ini ya seperti ini yang mungkin dianggap nggak penting atau bagaimana begitu. Jadi dukungan orang tua untuk kerjasama mendukung dan mensupport pelaksanaan acara graduation dan juga acara eh, yearbook begitu. Kemudian sumber daya yang lain sih menurut saya ya pastinya laptop, printer untuk membuat laporan juga dan persiapan-persiapan.
Eh, Kemudian kalau untuk yearbook, em, kemungkinan kita butuh kerjasama dengan studio mungkin, studio foto mungkin. Lalu juga percetakan pastinya ya Coach, karena kan mencetak buku gitu. Jadi yaitu kerjasama dengan percetakan, kerjasama dengan studio foto untuk anak-anak ambil foto. Mungkin itu sih Coach. Baik. Sepertinya banyak ya Bu Maria sumber dayanya. Saya dengar tadi em, sumber dayanya bisa terbagi menjadi dua dari Bu Maria sendiri, gitu ya Bu Maria. Kalau kita sebut sumber daya intern ekstern, mungkin eh, intern adalah dari Bu Maria sendiri. Mm. Kemudian dari ekstern atau internal, eksternalnya dari warga sekolah, kalau saya simpulkan apa yang Bu Maria sampaikan tadi, di mana kepanitiaan, guru-guru yang terlibat dalam kepanitiaan, kemudian anak-anak, juga orang tua wali murid nih. Apakah benar Ya, seperti itu Bu Maria? ya, karyawan. Iya. Kemudian, oh ya, tadi juga ada perlengkapan ya Bu Maria ya. Ya, Eh, ya, apa karyawan. laptop dan perlengkapannya untuk membuat laporan. Dan bisa juga melibatkan studio kalau tidak salah tadi Bu Maria ya. Ya, studio foto dan percetakan untuk buku Iya, yearbook ya. untuk yearbooknya ya. Baik. Mm-mm. Lalu sumber daya yang Bu Maria sampaikan ini bagaimana Bu Maria mengalokasikan dengan tepat agar langkah tujuan Bu menuju tujuan bisa bisa tercapai Bu Maria. Sumber dayanya dialokasikan, iya, maka seperti yang tadi saya bilang itu kok saya perlu mempelajari karakter dan kemampuan dari teman-teman. Hmm, Eh, Sehingga nanti penempatan mereka sesuai, jadi mereka juga bisa mengerjakannya dengan senang dan dengan sebaik mungkin begitu. Termasuk juga anak-anak nanti dilihat yang siapa yang bisa ini, siapa yang bisa itu, seperti itu untuk mengisi acaranya. Eh, s- Semua anak diharapkan terlibat ya, entah di bagian yang langsung di acara atau mungkin juga membantu di bagian perlengkapannya seperti itu. Jadi semua mereka terlibat untuk acara mereka. Hmm, Seperti itu, Coach. Saya berpikirnya untuk mengalokasikan sumber daya itu seperti itu. baik. Saya dengar barusan dua nih yang Bu Maria alokasikan, yaitu bagaimana Bu Maria mempelajari karakter dan kemampuan guru-guru yang terlibat dalam kepanitiaan, begitu Bu Maria. Kemudian yang kedua anak-anak dalam Ya, hal ini berkaitan dengan acara, diusahakan ya. semua anak terlibat, begitu ya. Namun tadi ada banyak sumber daya Bu Maria. Bagaimana Mhm. dengan orang tua, bagaimana dengan apa lagi tadi, dengan perangkat, kemudian dengan studio foto, bagaimana Mhm. Bu Maria mengalokasikannya sehingga nanti bisa terstruktur langkah yang Bu Maria akan tempuh untuk mencapai tujuan Bu Maria. Iya, kalau untuk orang tua nanti rencananya sih kepanitiaan orang tua mungkin lebih support di bagian dana, membantu untuk bagian dana, kemudian eh, apa termasuk barangkali mereka yang tahu atau punya kenalan studio foto yang bagus gitu dan eh, masuk budget seperti itu, lalu dengan percetakan gitu kan mungkin mereka punya kalau misalnya ada yang punya percetakan atau saudaranya gitu kan mungkin bisa lebih murah ya coach ya untuk sehingga tidak terlalu besar dana yang ditarik nanti.
Nah, ini kan maka masih harus hitung-hitung begitu. Kalau untuk laptop, printer begitu ada di sekolah sudah tersedia. Jadi yang di luar itu ya mungkin eh, budget apa untuk yearbook dan juga acara dan em, ya tadi foto tadi terus yearbook itu lalu untuk acara ya studio foto kan yang nanti akan ambil saat anak-anak acara jadi nanti yang memvideokan sehingga itu nanti kan menjadi kenang-kenangan untuk anak-anak ya kalau yearbook kan mungkin hanya yang enggak apa tidak hidup ya untuk kenang-kenangan itu, tapi untuk kenang-kenangan mereka apa bagaimana mereka eh, berekspresi seperti itu menampilkan kemampuan mereka. Nah, itu nanti dari video dari studio yang bisa mengambil merekam dengan baik. Begitu, Coach. Itu akan menjadi menjadi wow begitu kalau dari seksi acara bisa mengemas sedemikian rupa di mana di dalamnya itu syarat dengan nilai-nilai gitu. Eh, Menurut saya sih itu ya, kalau perlengkapan dan sebagainya tentu tentu sangat dibutuhkan untuk mensupport, tapi itu menjadi kenangan terindah untuk anak-anak yang bisa dibawa seumur hidup, nilai-nilai yang mereka bisa temukan melalui peristiwa itu, melalui acara itu, kalau ada kemasannya, kemasan nilai-nilai di dalamnya juga ada gitu. Jadi menurut saya kayaknya acara nih yang penting sehingga bisa memberikan makna hidup untuk anak-anak. Itu coach. Baik. Kalau saya dengar tadi, boleh saya simpulkan bahwa sumber daya yang Bu Maria sampaikan tadi semuanya penting. Begitu Bu Maria? Ya, betul. Baik. Lalu Bu Maria, langkah yang Bu Maria rencanakan, eh, apa yang Bu Maria pahami berkaitan dengan langkah tadi Bu Maria sampaikan di awal berkaitan dengan sumber daya ini? Em, yang saya pahami terutama ya tentang kepanitiaan ini bagaimana em, acara ini bukan sekedar acara senang-senang, tetapi lebih pada syukur eh, untuk semua rahmat yang mereka terima, semua berkat dan juga semua usaha mereka. Jadi bukan hanya usaha mereka sendiri, tapi juga banyak yang terlibat yang membantu mereka bisa melewati seluruh proses pembelajaran begitu ya, Coach. Jadi em, apa ya, iya yang saya pahami tentang acara ini adalah acara acara syukur sih ya sebetulnya. Lebih pada bagaimana mereka bisa mensyukuri semua itu dan mengungkapkannya eh, susah dan senang gitu, tapi bisa dilihat sebagai suatu rahmat begitu, Coach. Baik. Masya Allah. Semoga teman-teman panitia nanti memahami sama seperti Bu Maria ya. Lalu Ya, hal unik apa nih? Hal unik berbeda yang bisa Bu Maria lakukan untuk mensukseskan eh, langkah yang sudah Bu Maria rencanakan. hal unik berbeda apa ya kira-kira ya? Hmm, Kalau tadi kan Bu Maria sudah menyampaikan beberapa langkah ya. Mungkin hmm. ada hal yang unik di antara langkah itu, begitu Bu. Yang unik, ya mungkin nanti eh, ya supaya ini menjadi acara syukur, jadi ya tentu ada proses apa dengan doa sebelumnya, begitu doa syukur sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba acara apa pesta, tapi juga ada acara saya.
Nah, ini yang memang mesti dirancang, eh, apa? Jadi ada acara doa dulu, syukur dulu, lalu setelah itu eh, acara kelulusannya itu sendiri, jadi hasil hasil yang diperoleh oleh anak-anak ya pengumuman kelulusan, baru ke acara senang-senang mereka. Cuman sebelum acara senang-senang, saya juga sempat berpikir itu tadi ya bagaimana mereka menghayati semua proses ini sebagai kerja support dorongan dari orang tua gitu. Ada sempat terpikir juga, cuma nanti aja itu sih saya lihat dulu dari teman-teman bagaimana. Artinya entah mereka memberikan bunga ke orang tua gitu sebagai tanda syukur, terima kasih gitu. Lalu juga kepada para guru yang mungkin kan yang terjadi nih saat ini lagi ngomel-ngomel tugasnya banyak lah, ini itu gitu. Mereka nggak menyadari bahwa guru-guru juga dampingin mereka gitu supaya bisa sampai. Padahal ini apa kebutuhan ini kan kebutuhan kesuksesannya mereka gitu ya. Tapi ditangkapnya oh harus begini harus begitu seperti itu gitu. Jadi eh, saya sempat terpikirnya sih begitu nanti untuk acara mungkin ada acara apa ya em, berterima kasih ke orang tua Mm, gitu entah nanti caranya gimana mendatangi orang tua memeluk orang tua mengucapkan terima kasih seperti itu lalu juga kepada Bapak Ibu guru misalnya dengan bunga atau mungkin bersalaman seperti itu sih yang saya kepikiran supaya ya menjadi punya kesan tersendiri ya gitu. oke, baik. Saya dengar tadi Bu Maria ingin menampilkan hal unik di acara, ya Bu Maria ya. Yaitu dengan doa sebelumnya, kemudian acara berterima kasih kepada orang tua dan guru. Apakah Ya, betul begitu Bu Maria? iya betul coach. Oh, Soalnya ya untuk apa ya, me, mengasah hati kan nggak bisa dengan teori kata-kata ya, tapi bagaimana mereka menunjukkannya melalui tindakan mereka ya rasa begitu. oke. Wah, sepertinya seru nih acaranya. Semoga coach, semoga Iya, doain aja. amin, amin. Kalau dikaitkan dengan keinginan Bu Maria bisa mengkoordinir kepanitiaan, tadi Bu Maria ya, langkah-langkah yang Bu Maria sampaikan tadi, kemudian hal unik yang diharapkan, yang eh, dibayangkan, direncanakan gitu, dampak apa, dampak positif apa kira-kira nanti yang bakal terjadi jika ini berhasil, Bu Maria? Em, ada kegembiraan dari orang tua ya, coach gitu. Kalau acaranya bagus gitu dan orang tua juga tersentuh gitu ya, terenyuh, orang tua juga merasa apa ya, bahwa perjuangan kan bukan cuma guru ya, tapi mereka juga sebagai orang tua juga mensupport anak-anak seperti itu. Em, saya membayangkannya ya orang tua terharu ya, anak bangga gitu ya, anaknya lulus bukan cuman sekedar nilai, karena juga ini juga perlu apa ya, penyadaran ke orang tua juga karena banyak orang tua yang hanya melihatnya kan nilai, tapi kalau terus ada juga sentuhan rasa ya tadi dari ungkapan syukur ke anak gitu. Saya sih membayangkannya ya orang tua juga eh, selain bangga, mereka juga bisa apa terharu gitu ya dengan keberhasilan anak, bukan hanya berhasil tapi juga eh, attitude ya, sikap mereka bisa menghargai.
bisa bersyukur, bisa berterima kasih begitu. Eh, jadi dampaknya positif untuk orang tua, positif juga untuk anak-anak, dan tentunya itu juga akan membawa dampak positif juga untuk sekolah ya, Coach ya. Artinya kalau orang tua juga merasa, oh ya anak saya dididik bukan hanya knowledge-nya saja, tapi juga karakternya begitu terasa oleh orang tua bahwa anaknya juga berkembang karakternya ke arah yang baik. Nah, itu kan juga menjadi satu kekuatan untuk sekolah ya, bahwa apa yang ditanamkan bukan hanya pengetahuan, tapi juga pembentukan dan pembinaan karakter. Seperti itu, Coach, dalam bayangan saya. Wow, dampak positif bagi semua, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Maria. Ya, Iya, Ibu Maria sampaikan bagi orang tua bisa muncul rasa bangganya selain terharu, begitu tadi Ibu Maria sampaikan. Kemudian ke dampak pada anak juga mereka jadi punya rasa menghargai, bersyukur. Kemudian dampak buat sekolah juga bahwa mereka punya prestasi gitu ya Coach ya, ya Bu Maria ya. iya Eh, betul. lalu kalau dampak negatif kira-kira ada tidak Bu Maria? Bisa jadi mungkin ya, mungkin kalau berhubungan dengan budget, berhubungan dengan waktu, artinya eh, kan untuk semua ini berarti kan dibutuhkan dana. Mungkin orang tua juga ini anak-anak kan juga lulus, berarti kan ke sekolah lanjutan juga ada biaya juga ya coach ya, gitu kan, mengeluarkan biaya juga begitu. Mungkin eh, bisa jadi orang tua misalnya merasa berat seperti itu, maka ya kita mengusahakan untuk misalnya kayak acara-acara nggak perlulah mengeluarkan eh, apa biaya yang besar, tapi bisa menggunakan apa yang ada, misalnya seperti itu. Nah, mungkin dari sisi biaya, mungkin ada yang merasa berat, lalu juga dari sisi waktu. Karena banyak anak yang pulang sekolah itu kan les ya, Coach ya. Sementara kalau persiapan-persiapan ini kan nggak mungkin ambil jam pelajaran begitu. Jadi untuk latihan-latihan mereka begitu atau persiapan-persiapan mereka begitu pastinya kan sesudah pulang sekolah. Kecuali nanti kalau setelah selesai ujian, cuman kalau baru start di situ kayaknya nggak mungkin waktunya ngejar gitu kan. Nah, ini bisa jadi sih ada bentrok orang tua karena anaknya masih harus les. Kadang-kadang les yang mereka ikuti bukan les yang berhubungan dengan pelajaran ya, Coach ya. Ada yang les piano seperti itu gitu. Jadi eh, dampak negatifnya ya kemungkinan respon orang tua tadi mungkin dari sisi biaya dan juga waktu ya karena eh, apa ya anak harus harus sampai sore di sekolah seperti itu meskipun mungkin tidak tiap hari begitu tapi waktu-waktunya apa ya mungkin orang tua jadi harus agak lebih sore lagi mungkin itu Coach, yang saya pikirkan. Oke, saya mendengar tadi ada dua ya Bu Maria, dampak negatifnya berkaitan dengan biaya dan waktu anak yang tersita untuk latihan. Biaya mungkin Iya. bisa terlalu besar, atau mungkin menurut panitia tidak besar, tapi menurut orang tua terlalu besar. Begitu, Bu Maria, apakah betul? Iya, betul, betul, Coach. Oke. Lalu, apa yang bisa Bu Maria lakukan untuk memperkecil dampak negatif ini? Em, ya, maka saya nanti akan biasanya kan yang besar itu di eh, acara dan juga mungkin konsumsi ya, Coach ya. Gitu. Jadi nanti mungkin eh, apa ya nanti kita juga akan kerjasama dengan orang tua. eh, Mungkin ada yang punya catering seperti itu sehingga bisa membantu sehingga acara
intinya makanan tidak perlu yang mewah, tapi rasanya oke seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti di budget konsumsi mungkin nanti yang akan dilihat sama acara ya. Jadi eh, bagaimana bisa menggunakan bahan-bahan yang ada sehingga tidak terlalu banyak perlu untuk mengeluarkan biaya yang besar. Kemungkinan yang bisa dipangkas atau mungkin bukan dipangkas ya, tapi lebih disesuaikan mungkin di bagian itu karena biasanya bagian itu yang cukup besar gitu ya. Kalau dari sisi konsumsi kan bisa bisa kalau mahal ya jadinya eh, mahal gitu. Tapi kalau kita bisa buat yang sederhana, nah ini memang serba salah sih ya Coach. Sederhana, terus dianggap kok cuman kayak begini gitu. Kalau mewah, oke, tapi kan berarti dananya juga besar gitu ya, gitu. Jadi saya juga sedang berpikir apakah mungkin nanti mau ajak anak-anak juga bikin basar seperti itu, sehingga jadi itu bisa bisa apa ya sedikit-sedikit lah ada meringankan gitu. Jadi dari keuntungan basar kan nggak perlu semua orang tua harus keluarkan besar begitu. Ya, itu baru beberapa alternatif yang terpikir sih. Jadi nanti perlu saya komunikasikan dengan kepala sekolah, wakil, dan ya nanti panitia-panitia intinya. Seperti itu, Coach. Wow, saya dengar dua Bu Maria yang bisa Maria lakukan nanti berkaitan dengan biaya itu eh, kerjasama dengan orang tua Bu Maria ya, terutama untuk menyiapkan makan atau konsumsi. Karena Bu Maria Ya, sampaikan tadi di bagian konsumsi biasanya membutuhkan biaya yang besar. Begitu Bu Maria. ya betul, Coach. Kemudian untuk acara, Bu Maria terpikir tadi untuk memperkecil dampak negatif ini bisa menggunakan eh, bahan yang ada gitu Bu Maria. Benar, Iya, iya benar begitu. betul, Oke. betul ya. Em, lalu kalau dampak positif, tadi Bu Maria sampaikan orang tua akan bangga gitu dan sebagainya. Apa yang bisa Bu Maria lakukan untuk memperbesar dampak positif ini? Yang saya bisa lakukan, eh, ya, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk nanti disosialisasikan ya coach sehingga orang tua mendukung begitu bahwa eh, acara ini, kegiatan ini diadakan kan untuk juga ya kenang-kenangan untuk anak, lalu juga ya mau mewujudkan juga rasa syukur seperti itu. Jadi nanti dengan perantaraan wakil orang tua itu bisa menyampaikan sehingga mereka juga bisa mensupport dan mendukung. Lalu juga dengan yayasan ya coach ya supaya yayasan juga memberikan dukungan gitu untuk pelaksanaan acara ini begitu. Mungkin itu sih coach yang saya bisa Ah, coba lakukan. iya, baik. Saya dengar tadi Bu Maria akan menjalin kerjasama, gitu Bu Maria ya, kerjasama dengan orang tua dan Ya, kerjasama dengan pengurus yayasan. Begitu Bu Maria. ya, Apa ya betul. ada yang lainnya lagi? Em, sementara sih itu ya coach ya untuk Hmm. supaya dampaknya ini bisa berhasil. Mungkin dengan anak juga karena kan mau tidak mau mereka akan pulang sekolah lebih sore ya dan bagaimana mereka bisa oke bahwa ini dari mereka dan untuk mereka begitu eh, supaya punya kenang-kenangan seperti itu. Jadi memberikan juga pengertian ya, sosialisasi. Mungkin saya juga akan coba cek seberapa sih pandangan mereka tentang
acara kelulusan ini gitu. Kan memang bisa kalau mau dibuat sangat sederhana ya udah pengumuman lulus selesai gitu kan. Tapi nggak ada sesuatu yang untuk dikenang gitu kan. Nah, mungkin juga akan mengadakan pendekatan dengan anak-anak. Oke. Em, Bu Maria, tadi eh saya mau bilang apa ya? Tadi itu Bu Maria menyampaikan eh, yang bisa Bu Maria lakukan untuk memperbesar dampak positif ini. Saya beberapa kali mendengar kata kerjasama. Kerjasama tadi dalam menyebutkan langkah, kemudian eh, sumber daya, begitu Bu Maria. Apa makna kerjasama bagi Bu Maria dalam kepanitiaan ini? Iya, karena kan memang tidak mungkin dijalankan sendiri dan memang butuh dukungan dari banyak pihak ya Coach ya. Jadi kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan komunikasi yang baik, eh, saya sih berharap bahwa ini bukan urusan saya gitu loh, bukan hanya urusan saya gitu, tapi misal dengan guru-guru bahwa memang merasa iya ya bahwa ini perlu kita lakukan ini untuk anak-anak gitu ya, bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak biar mereka punya kenangan seperti itu. Lalu dengan orang tua juga seperti itu. Jadi dengan kerjasama ini saya berharap semua merasa terlibat dan merasa bahwa oh iya ya ini kerjaan bersama gitu dan kerjaan bersama kalau orang tua ya support mereka ini kan untuk anak-anak mereka. Kita guru ya ini untuk murid-murid gitu ya, untuk kenangan mereka di akhir. Untuk anak-anak sendiri ya ini dari mereka untuk mereka sendiri juga gitu. Kapan lagi gitu nanti nggak punya kenangan indah gitu ya di SMP gitu hanya berlalu begitu saja nanti kan menyesal juga gitu. Tapi kalau eh, ini ada kan mereka punya kenangan memang untuk semua itu ya perlu effort ya perlu usaha dan ya itulah dengan kerjasama eh, semua bisa terlaksana begitu coach. Wow. Jadi kerjasama penting, benar begitu Bu Maria. Ya penting banget coach kalau nggak bisa nggak mungkin saya sendiri yang ngerjain. Betul, betul. Wanita Apalagi anak-anak kerja ya coach ya. sendiri ya. Iya untuk anak-anak tapi anak-anaknya mager nggak mau gerak ya gimana gitu kan. Betul, Iya betul, betul. betul. Bagaimana Bu Maria akan membangun kerjasama ini, terutama dengan panitia, atau dengan seluruh sumber daya yang Bu Maria sampaikan tadi? Ya dengan berkoordinasi ya coach ya, Mhm. berkoordinasi, berkomunikasi. Jadi eh, jauh-jauh hari ini akan sosialisasi dulu ke orang tua. Nanti orang tua ya kita sedang sudah mencoba memilih beberapa orang tua yang bisa menjadi support system yang paling dekat gitu. Lalu untuk mereka juga bisa kan mungkin kalau orang tua lebih lebih mau dengerin orang tua daripada guru kan. Mungkin kalau guru dianggapnya kebutuhan guru padahal untuk anaknya gitu ya. Tapi kalau sesama orang tua yang menyampaikan itu kan mungkin berbeda ya di dalam hal rasa seperti itu. Jadi eh, kita akan undang orang tua yang memang bisa support gitu untuk kegiatan ini lalu juga ya berkomunikasi dengan para guru dan juga anak-anak. Eh, saya pikir juga akan mendekati kan ada anak-anak yang memang punya leadershipnya baik ya, coach ya. Nah mungkin mereka itu juga akan bisa diajak untuk mendorong teman-temannya untuk berpartisipasi dalam acara ini, kegiatan ini. Itu sih yang saya pikirkan, Coach. Wow. Yes.
Lalu suasana apa yang bisa suasana apa yang bisa Bu Maria perlukan atau Bu Maria bangun pada diri Bu Maria sehingga bisa mendapatkan atau membangun kerjasama dengan semua pihak. Suasananya eh, semangat dan sabar menurut saya ya Coach ya. Semangat Harus dan sabar. sabar. Iya, semangat dan sabar. Harus semangat karena ya kekuatannya kan dari semangat itu. Lalu juga ya perlu sabar ya. Kalau sabar mungkin bisa tetap semangat, tapi kalau sayanya nggak sabar nanti semangatnya hilang. Jadi harus semangat ke Aha. guru-guru juga karena kan baru diomongin, udah rapat lagi. Tadi besok rapat ini, nanti rapat ini. Ya sabar, sabar ya gimana ya? Iya, 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 betul ya. Jadi antara semangat dan sabar berhubungan, Bu Maria. Iya sangat berhubungan kok soalnya em, semangat aja menurut saya nggak cukup kalau saya nggak sabar juga ya. Semangat semangat terus nanti saya ter ya misalnya pengaruh omongan-omongan apa gitu nanti semangat saya kendor ya gawat juga gitu kan bisa jadi juga ya ketika merasa aduh kok nggak didukung gitu tapi mungkin dengan satu kesabaran dan pengertian dari saya ya pemahaman dari saya bahwa memang semua lagi hektik banget ya semua lagi padat gitu jadi dengan kesabaran itu semoga saya juga bisa tetap menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan baik begitu. Oke. Kalau boleh tahu, semangat dan sabarnya sudah berada di posisi berapa kalau 1 sampai 10? 7 mungkin ya Coach. 7. Harus Kalau 1 sampai 10, 7 berarti masih perlu 3 step lagi, Bu Maria. ya betul betul. Makanya dengan coaching ini saya diingatkan ya ya mesti sabar nih. Oke, baik. Bu Maria, kita sudah akan sampai di penghujung coaching kita. eh Mungkin ada yang bisa Bu Maria simpulkan. Yang dapat saya simpulkan bahwa untuk menjalankan eh, kepanitiaan ini saya perlu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak ya Coach. Eh, para guru, orang tua dan anak-anak itu sendiri juga ada karyawan, lalu juga dengan pihak yayasan dan juga yang pihak luar yang membantu seperti studio foto, lalu juga percetakan seperti itu dan saya perlu sabar ya coach ya, perlu sabar, perlu semangat seperti itu. Yes. Eh, dan ya mungkin komunikasi ya yang penting untuk em, menjalin semua itu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Begitu coach. Wow, keren. Lalu dalam bentuk action plan, bagaimana Bu Maria akan melakukan? Saya akan buat jadwal ya coach ya. Jadi kan ini jadwal apa minggu minggu ini minggu ini saya rencananya kan mempelajari proposal yang tahun lalu, lalu sesudah itu saya menyusun, lalu saya segera sampaikan kepada kepala sekolah, lalu nanti masukan-masukan biar saya bisa perbaiki, kemudian nanti apa melakukan koordinasi dengan para guru. Lalu sesudah itu step berikutnya adalah dengan orang tua mengadakan pertemuan dengan orang tua, wakil orang tua begitu. Lalu mulai juga dengan anak-anak itu rencananya untuk membahas eh, setiap sesi dari mungkin ada sesi yang keuangan, ada yang acara, ada yang foto, dokumentasi seperti itu. Lalu ya nanti bikin timeline berarti ya Coach. Jadi eh, kapan ini akan dimulai, lalu nanti diberi tanda supaya bisa dilihat bahwa itu semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana
dan tepat waktu gitu Coach. Keren. Siap dengan timelinenya ya Bu Maria. Baik. Iya, Sepertinya Bu Maria, waktu sudah akan berakhir. Kita perlu menyelesaikan coaching kita. Terima kasih banyak atas pertemuan kita sore hari ini. Semoga Bu Maria bisa menemukan langkah-langkah strategis untuk mengkoordinir kepanitiaan graduation dan yearbook tahun ini. Begitu Bu Maria, terima kasih ya. banyak atas pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di coaching berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.